Kabupaten Balawan, maka kami meminta agar segera mengajukan kepada Gubernur Riau agar segera dilakukan pembahasan dan penetapan kenaikan upah minimum tahun 2021. Berdasarkan apa yang disampaikan pimpinan DPRD pekan lalu bahwa untuk mengakomodir aspirasi kawan-kawan khususnya dari FSPNI, maka dijadwalkan pertemuan pembahasan tentang UMK ini. Kita minta penjelasan dari masing-masing pihak, Disnaker dan juga serikat pekerja, sampai di mana proses yang dilakukan, mengingat beberapa kabupaten juga mengambil sikap, bupati bahkan gubernur mengambil sikap untuk berbeda dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja itu. Kami Dinas Tenaga Kerja pada hari Rabu tanggal 4 itu telah melaksanakan rapat Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh komponen-komponen yang tertera di dalam surat keputusan bupati. Ya, baik yang unsur serikat pekerja, unsur pemerintah maupun unsur pengusaha yang dalam hal ini diwakili Indo. Dapat kami sampaikan bahwa unsur serikat pekerja itu dihadiri oleh seluruh unsur yang ada di dalam SK ini. Ya. Siapa aja itu Pak? Itu ada Federasi Serikat Pekerja SP3, ya. Kemudian ada Federasi Serikat Pekerja SP2KI, ada DPC SPSI, ada SP Kahut, itu 4 orang yang dalam SK ini. Kemudian juga ada unsur Apindo. Ya, melalui diskusi yang cukup dinamis, ya, ada kesepakatan kata bulan, ya, UMK tahun 2021 sama dengan 2020. Nah, kalau kita merujuk lagi 2 hari setelah itu, BPS nasional, kalau masalah saya hari Rabu, Kamis merilis pertumbuhan ekonomi. Untuk kuartal 3, ya, kita minus lebih kurang 3,49% kuartal 3. Kemudian di kuartal 2 kita juga minus, ya. Yang positif baru di kuartal 1. Apabila dirata-ratakan 3 kuartal 1, 2, 3, pertumbuhan kita secara nasional min 2,03%. Ya. Ini setelah data Minggu. Tapi pada saat rapat dengan suara bulat telah disepakati, ya, baik daripada serikat pekerja tidak naik pada tahun 2020 sama dengan 2020. Dan ini sudah kita rekomendasikan Pak Gubernur, ya. Karena ketentuan paling lambat tanggal 21 November kita sudah, Pak Gubernur sudah menetapkan UMK kabupaten. Jadi kesimpulan kami di Snaker, kami tetap berpedoman juga dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga mencermati kondisi perekonomian nasional yang telah disampaikan. Itu sementara Pak Abdullah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Di sini kalau pandangan kami, menurut kita masih terburu-buru. Pandangan kita terhadap pihak Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kota Balawan ini tidak mengambil
sisi lainnya, hanya berdasarkan surat edaran dari Menteri dan juga surat dari Gubernur. Padahal untuk menaikkan UMK dan UMP itu bukan itu patokannya. Dan apalagi ketika kita aksi kemarin itu, Wakil Ketua DPRD juga menyampaikan kita akan melakukan perundingan. Tanggal 2, tanggal 4 langsung disnaker cepat-cepat buru-buru buat rencana untuk pemutusan UMK. Artinya di sini kalau kami tengok analisa kami ini semacam dipercepat, disengaja. Karena dasar hukumnya ketika surat gubernur atau menteri itu tidak ada apanya. Ketika dia tidak mengikuti itu tidak ada dasar hukumnya, atau diberhentikan atau dipidana, tidak ada. Karena di tempat-tempat lain ada juga kenaikannya. Bukan di Kabupaten Pelalawan saja. Dan seharusnya ukurannya bukan seluruh Indonesia. Kalau kita berbicara UMK, tentu kita berbicara Kabupaten Pelalawan. Bukan berdasarkan surat dari gubernur atau dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita sangat kecewa lah, termasuk kepada pihak DPRD, termasuk kepada Disnaker. Kemarin kita katanya diundang, dikumpulkan semua 33, ini baru bisa kita berunding 35. Dan di waktu itu Pak dari Disnaker ada. Kenapa tidak ditunggu dulu hasil keputusan ini baru dibuat kebijakan-kebijakan seperti itu? Ini kalau menurut kita terlalu buru-buru nih. Terlalu buru-buru, takut mengambil kebijakan, ditekan oleh atasannya, entah gimana kita tidak tahu, analisa kita ya. Jadi cepat-cepat membuat sesuatu itu. Karena menurut kita dasarnya bukan undang-undang, bukan surat dari gubernur dan juga bukan dari kementerian. Jadi mungkin biar kita jelaskan sedikit dulu Pak, persoalan yang bicara upah tadi itu, termasuk UMK atau UMP-nya. Silakan. Jadi begini ya, Pak Kadis yang saya hormati Bapak dan Bapak dari Dinas Tenaga Kerja, kami di sini mendapat data sedikit tadi dari Pak Kadis, katanya sudah ada permintaan terbaru terkait dengan inflasi itu, pertumbuhan ekonomi. Tapi setelah kita cek-cek rupanya ternyata belum ada terupdate. Jadi begini, Bapak sampaikan bahwa kenaikan upah itu bisa dibicarakan dengan PKB dengan berdasarkan struktur dan skala upah. Sedangkan sekarang kami Pak, Serikat Pekerja masih berjuang tentang hak normatif upah UMK ini. Masih berjuangkan itu agar tercapai. Sampai sekarang tidak ada tercapai. Bahkan ketika kami masuk di dalam perjuangan itu PHK yang datang. Dan kemudian sekarang mau tidak dinaikkan lagi. Semakin meningkatkan kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan ini untuk. Tapi Bapak mau bicara tentang PKB. PKB dari mana? Peraturan perusahaannya saja Pak mengangkangi seluruh peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PKB yang mana? Dan kemudian kalau kita cerita tadi PKB, sekarang struktur skala upah. Jangankan struktur skala upah, PKB saja kita bisa cerita dan peraturan perusahaan pun mengangkangi semua. Yang mana? Yang mana keadilan yang mau kita sampaikan di ruangan ini sekarang? Jadi kami meminta agar kenaikan itu bisa tetap dinaikkan. Ya, tetaplah Pak kita mengacu kepada PP 78 tahun 2015. Kita ambil data real saja. Jadi dengan mengingat semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat pekerja di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Pelalawan, maka kami meminta agar segera mengajukan rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten kota yang akan ditetapkan pada, kalau tidak kita salah itu tanggal 21 seperti disampaikan Pak Kadis tadi, dan meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Pak untuk dilakukan pembahasan dengan sebenar-benarnya tentang penetapan kenaikan upah minimum kabupaten kota ini dengan berdasarkan rumusan dari PP 78. Karena kami menilai bahwa surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang bersifat edaran tidak menjadi keputusan mutlak, dapat dicari pertimbangan-pertimbangan yang lain.
Kemudian karena tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek politik sebetulnya keputusan tersebut, dan dalam hal ini sama sekali tidak berdasar. Bila diterapkan di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Pelalawan, perubahan soalnya perusahaan-perusahaan, pabrik, sektor-sektor perkebunan dan sektor lainnya tetap berjalan normal di masa pandemi ini. Tetap berjalan normal, bahkan ada yang semakin berkembang. Kami tidak cerita data lah, Bapak lebih paham tentang data. Tapi kami melihat, memantau yang kontak langsung dengan pekerja tersebut, kami melihat ini berkembang kok. Ini berjalan dengan normal. Bahkan karyawan-karyawan ditahan di dalam perusahaan agar tidak keluar dari perusahaan, kemudian mereka dapat bekerja semakin produktif. Dengan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, di tahun 2020 di masa pandemi sekalipun tetap mengalami kenaikan, sekalipun tidak seperti kenaikan di tahun-tahun yang telah berlalu kan. Pertumbuhan apa Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tetap mengalami kenaikan. Tetapi memang tidak seperti kenaikan yang tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019. Maka kami Serikat Pekerja FSPNI meminta pada DPR Kabupaten Pelalawan bersuara sebagaimana rakyat dengan mendorong agar dilakukan pembahasan kenaikan upah dengan berdasarkan data-data yang akurat. Meminta surat pengajuan dari instansi Dinas Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan kepada Gubernur Provinsi Riau untuk menaikkan dan menetapkan upah minimum tahun 2021 dengan berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Mungkin demikian dari kami untuk sementara. Terima kasih. Lagi tambahan dari Ustaz? Gini Pak, tentang dari kawan-kawan sendiri, kalau bisa kan jangan disamaratakan. Itu kan surat edaran Menteri Kerja itu kan, ini tidak mengulangi sebetulnya Pak, sedikit menambahkan aja. Rekomendasi gubernur itu kan berdasarkan oleh daerah Pak, seperti yang disampaikan Pak Is tadi, oleh Snaker, bupati ke gubernur. Kan gitu Pak, kita kan melihat lagi keadaan perekonomian di Kabupaten Pelalawan ini. Seperti yang disampaikan Bung Firman tadi, perusahaan ada di Kabupaten Pelalawan ini kan tidak semuanya yang kita ofis itu Pak ya. Kita belum tahu siapa. Pastilah Snaker mengetahui itu Pak ya. Apanya mana-mana perusahaan terdampak. Yang kita lihat ada 3 perusahaan yang terdampak Pak. Seperti Ramayana, Evarina, dan apa satu lagi tadi? Hotel yang kita lihat terdampak gitu, Pak. Jadi maksud kita kan Pak, bagaimana supaya agar direkomendasikan naik, tidak kita merujuk kepada yang tahun-tahun yang lalu Pak, tahun 19 krisis global ya. Masih ada kenaikan gitu, Pak. Ya apaan saja gitu, Pak. Kalau bisa, tidak bisa pun berapa 19% seperti yang tahun dulu ya, 8% kita bagaimana persen ada kenaikan gitu. Nanti bagaimana semester struktur yang Bapak apakan tadi kita akan kau juga nanti di situ Pak. Jadi kita akan lupa bagaimana upaya itu bisa dinaikkan dulu. Nanti di lapangan kita akan kawal apa yang menjadi dari Bapak. Kita melihat lagi apabila tidak ada kenaikan itu akan merusak pertumbuhan ekonomi juga. Upah tidak naik sementara harga gol naik terus ya kan. Kita pelajari dari inflasi yang dikirim oleh Badan Statistik itu masih ada apa tuh Pak? Sebenarnya Ada kenaikan. kita lihat di tahun 2017 0,48 ya kan, di tahun 2018 0,27 tapi ada kenaikan, dan di tahun 2019 0,22 berarti kan dari 27 ke 22 ada penurunan tapi ada kenaikan di 2019 yang kan begitu. Jadi yang di tahun 2020 kan belum ada upahnya, belum ada angkanya gitu. Jadi maksud kami tadi itu Pak, bagaimana biar ada kenaikan terkait tentang upah ini, karena yang merekomendasikan kita di daerah. Yang segitu aja lah tambahan Pak. Pak Waris, jadi saya mau tambahkan lagi Pak. Jadi kalau pada saat sekarang kita mau mengacu ke PP, dasarnya juga nggak ada. Ya kan? Kalau misalnya rilis yang resmi yang Bapak minta, nah kami juga seakan-akan ini Pak anggota Dewan DPR, saya melihat di gambaran seakan-akan upah ini ditetapkan oleh Disnaker. Padahal ini Dewan Pengupahan ini kan 3 unsur terlibat ini Pak. Pemerintah, pekerja, pengusaha. Nah kesepakatan yang kami buat itu bukan kesepakatan pemerintah, tapi kesepakatan 3 unsur tadi.
ada pekerja, dan memang tadi Pak Kadis sudah menyampaikan, memang ada riaknya juga. Salah satu serikat pekerja kemarin menyampaikan sama tentunya. Bagaimana ini adalah di luar nanti SK Gubernur kebijakan pemerintah. Kami oke kan gitu. Kami kan sudah bikin surat edaran bahwa masih ada yang sampaikan tadi kebutuhan dari perjanjian kerja, PP, PKB maupun struktur usaha upah. Nah itu mungkin ditegaskan lagi. Kami bersedia. Apakah nanti berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja apa surat edaran dari Bupati itu kita sudah setujui. Tetapi kalau kita berdebat panjang seperti ini tidak akan selesai. Jadi kalau seandainya salah misalnya Dewan Pengupahan atau Gubernur mengalami kesalahan, ada upaya-upaya lain. Jadi saya juga tidak merasa paling pandai, disangka merasa paling pandai, tidak. Pertama ini kesepakatan kolektif, tidak disangka sendiri. Tidak ada voting kemarin, ya. Ini Pak Bro dulu pernah voting 2000 saya di negara. Satu sekali itulah baru voting di Pelalawan. Selebihnya sepakat. Nah, termasuk yang kemarin. Jadi kalau dipertanyakan bahwa ini kebijakan Disnaker sepenuhnya tidak, karena ini kesepakatan para pihak dari tiga unsur tadi. Dewan Pengupahan. Ya. Nah kalau misalnya gubernur nanti melihat ada kesalahan, kemudian bisa mengajukan. Karena yang punya kekuatan hukum nanti ketika gubernur menetapkan. Nah dari kabupaten kota juga tidak punya belum bisa dilaksanakan sampai gubernur mengeluarkan SK penetapan. Kapan paling lambat kabupaten memberikan rekomendasi ke gubernur? Yang ada paling lambat gubernur mengeluarkan Pak. Itu ditambahkan di tanggal 1 November. 1 21 November. Baik, kedua belah pihak sudah kita dengarkan jawabannya. Jadi memang ini domainnya dan Dewan Pengupahan sudah merekomendasikan ke Bupati. Sudah. Bupati melakukan rekomendasi Pak. Bupati sudah mengeluarkan rekomendasi untuk ke Gubernur. Sudah sampai surat Bupati menjadi Gubernur Sudah sampai. atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Iya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Ini memang domainnya Dewan Pengupahan, bukan tunggal Disnaker. Oke, kita memahami itu. Bahkan saya memang termasuk di Dewan Pengupahan. Pertemuan yang 2 pekan yang lalu ya, Iya. saya hadir. Pada saat itu baru keluar SE dari Menteri Tenaga Kerja. Kemudian dibuat pertemuan minggu berikutnya setelah keluar SE dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah itu saya tidak hadir. Dan ternyata sudah keluar SK Gubernur tentang OMP. Memang saya sudah menyampaikan pendapat saya Pak Iskandar ya. Di grup Pak Kadis saya sudah menyampaikan pandangan saya, tapi saya tidak bisa hadir. Saya sampaikan pandangan pribadi saya melalui WA Group. Saya menolak tidak ada kenaikan itu dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya ya Inhu juga menetapkan ada kenaikan upah. Dengan alasan juga makanya simpang siur ini. Inhu menetapkan, Bupati Inhu menetapkan itu berdasarkan BPS Jawa Tengah Pak. saya nggak tahu, yang jelas dia mengatakan kenaikan pertumbuhan ekonomi itu 1,4, kemudian ya ekonomi itu 1,8, kemudian inflasi itu 1,4, tidak minus. Kalau di Riau saya nggak tahu nih, Pekanbaru sama Rohul ini menetapkan sama ya? Sama. Berarti Inhu yang berani menetapkan ada kenaikan meskipun totalnya hanya 3,2% dengan alasan pertumbuhan ekonomi plus 1,85 dan inflasi 1,42. Karena kalau dia minus berarti kalau kita pakai PP 78 Pak, itu argumen saya 2 pekan yang lalu. Kalau kita pakai PP 78 sementara pertumbuhan ekonomi minus dan inflasi minus, bukannya naik atau tetap lagi Pak, bahkan berturun PMK. Kalau minus. Nah sekarang informasi minus atau tidak itu simpang siur itu. Kenapa ini Ibu bilang plus, di kita bilang BPS bilang ini minus. Oke, sekarang kita mengacu ke SK Gubernur karena SK Gubernur sudah keluar, ya kan?
di dalam SK Gubernur dia tidak perintahkan mesti sama 2021 dengan bupati, semua bupati harus sama UMK-nya dengan 2001 dengan 2020, nggak ada Pak. Bahasanya silahkan rekomendasikan. Artinya terbuka peluang Pak. Kalau kita mau buka angka baru, walaupun naik 1%, 2%, setengah persen pun gitu. Kalau kita punya dasar yang jelas, angka nasionalnya mana? BPS kemarin ngasih data tertulis nggak Pak? Enggak, Pak. Enggak ada. Pada saat tanggal 4 itu belum ada rilis. Nah, itu juga nih problemnya. Sementara kawan-kawan serikat lain mengatakan angka nasional itu plus. Jadi alasan-alasan teman-teman juga rasional, Pak. Sementara kita juga tidak punya dasar yang kuat tertulis bahwa angka kita minus. Ada nggak tertulis? Sehingga kita tidak bisa pakai PP 78. Ini persoalan ini. Karena itu statement saya menolak Pak. Meskipun saya harus keluar hari ini dari Dewan Pengupahan, nggak masalah Pak. Ini tanggung jawab moral saya. Nah sekarang kita konsentrasi saja bahas PMK. Permintaan kawan-kawan ini mesti saya sama Pak. Saya melihat dasarnya itu. Saya nggak ketemu dasar penetapan kita apa. Kalau hanya mengacu kepada SE itu untuk gubernur. Kalau kita pakai gubernur masih membuka ruang, silakan rekomendasikan. Kemudian yang paling hakiki adalah angka mana sebetulnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu. Tidak juga ada tertulis di BPS. Jadi penetapan kita bahwa 2001 dengan 2020 itu sama, saya tidak melihat argumentasi yang kuat. Baik, terima kasih pimpinan Pak Kadis dan Pak Isma tentang dari FSMI PMI pada perdebatan ini saya sangat tertarik ya. Yang pertama, apakah Dewan Pengupahan itu betul-betul sudah menjadi representasi dari semua pihak, artinya pemerintah, kemudian pengusaha, dan yang mewakili pekerja berapa ratus ribu kali ya di Pulau Lawan ini. Ini nasibnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan ini. Saya nggak tahu penetapan dari serikat ini dasarnya apa. Apakah FSPM ini tidak masuk di dalam? Nah, kan mereka bertanya nih, berarti dari yang mewakili itu bukan representasi dari serikat, apalagi kalau dibilang dari tenaga kerja di Pulau Lawang. Sementara mereka yang menentukan nasib tenaga kerja di Pulau Lawang ini. Itu satu. Yang kedua, kami setuju dengan Pak Wakat tadi. Maunya kita menetapkan itu berdasarkan data yang valid. Pertumbuhan ekonomi itu ada tertulis dari, kemudian inflasi itu berapa sih? Kalau seandainya ini tidak sampai juga ke Pak Gubernur, ternyata yang direkomendasikan itu bisa ada yang bicara, yang dianggap Pak Gubernur bahwa rekomendasi yang sudah ada itu ya. Apakah itu tadi barangkali mungkin apakah bisa disampaikan nggak, sekalipun ini sudah ditandatangani bupati, artinya adalah permohonan dengan berbagai argumentasi tadi Pak yang kita sampaikan. Ya termasuklah dari Komisi 1 ini. Belum ada, kebetulan kami berdua dari Komisi 1 ini yang hadir. Ya, apakah ini bisa mewakili suara kita di Komisi 1? Bisa. Pimpinan sudah. Artinya dari lembaga ini pun sebenarnya merekomendasikan kalau masih bisa memungkinkan hal ini untuk direvisi sedikit. Soal nanti bahwa gubernur menetapkan bahwa begini dia, yaitu mau bilang apa lagi. Tapi setidaknya sampailah kepada gubernur pertimbangan itu bahwa di Pulau Lawan ada suara seperti itu, termasuk dari lembaga ini. Ya, terima kasih Pak. Saya pikir itu cukup
dipahami dan barangkali bisa dipikirkan oleh Bapak legislatif. Kami dari Pemdi, kalau menurut kami ini masih banyak kekeliruan di dalam untuk menetapkan UMK yang ada di Kabupaten Balawan ini. Walaupun kita hanya merekomendasi dari Bupati Gubernur, tetapi di situ tidak ada tekanan atau harus tidak boleh naik, tidak ada itu. Apalagi dasarnya ketika dia melakukan penurunan itu harus ada dasarnya, datanya untuk supaya diadu. Kalau memang keadaan kita sekarang rugi, kita tidak ada masalah, memang rugi. Tetapi kalau ini naik, berarti di situ kan ada keliruan. Artinya ada pengen cepat selesai. Kenapa saya katakan pengen cepat selesai? Karena surat ini berturut-turut datang nih, tetap patukan orang itu. Kita kemarin mewawancarai dari Apindo, dia berdasarkan surat kementerian dan gubernur. Berarti kan dia tidak tahu apa-apa. Karena bukan itu saja, itu ada dasarnya yang lain. Kalau hanya patukan itu tidak ada dasar hukumnya. Ketika itu diikuti, apakah kita di penjara itu ada dendanya? Itu tidak ada. Itu hanya anjuran atau rekomendasi. Jadi kalau menurut kita tidak terima. Bukan berarti kita melegalkan di sana, tidak legal di sana. Kalau persoalan Dewan Pengupahan dan kawan-kawan itu sudah pas. Tidak ada salah, sudah pas. Sudah ikut unsur semuanya. Cuman persoalannya pertimbangan angka itu dapatnya dari mana kita tidak tahu. Menetapkan sesuatu itu tidak punya dasar kalau menurut kita, hanya patukan surat. Nah, itu kalau menurut kita, karena kita juga baca-baca juga tidak ada dasar hukumnya di situ apabila itu dilanggar atau di apa. Mungkin itu Pak Dewan. Terima kasih Pak Dewan.